Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jihan Maslihatul, Latif Prabowo, Lutfiana Aminatul Fuadah. Di sini kami akan mempresentasikan tujuan utama PKN di MI atau SD atau MI. Yang materinya yaitu ada 2 materi di sini, yaitu tujuan utama PKN secara umum dan tujuan utama PKN menurut para ahli. Baik, saya akan menjelaskan tujuan utama PKN secara umum. Tujuan dasar dari pendidikan kewarganegaraan yang berpusat pada guru dan siswa adalah untuk mengajar dan belajar secara sistematis dan menyeluruh. Serangkaian konsep demokrasi di dunia saat ini meliputi didefinisikan, dipraktikkan, dan dievaluasi. Sementara itu, Sanusi menyatakan bahwa fungsi dan tujuan penelitian kewarganegaraan ialah berbentuk warga negara yang memiliki peran dan keterlibatan yang aktif untuk mengembangkan diri ketika menjadi dewasa, khususnya berkaitan dengan hukum moral dan fungsional antara warga negara satu itu dengan yang lainnya maupun dengan berbagai pemerintah. Dasar dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang efektif, yaitu warga negara yang memiliki keterampilan serta memiliki kepekaan sosial. Oleh sebab itu, sosok warga negara yang baik dan cerdas yang ingin dihasilkan melalui pendidikan kewarganegaraan akan menyiapkan warga negara yang merdeka, yang tidak menjadi beban bagi siapapun. Hal ini diartikan bahwa tujuan PKN untuk SD atau MI adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang akidah serta akhlaknya baik, yang memiliki jiwa yang merdeka, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokrasi, maupun menghargai perbedaan etnis, budaya, dan agama, mampu berpikir kritis, sistematis, dan inovatif. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Latif. Tujuan utama PKN menurut para ahli. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan mengenai apa itu tujuan dari PKN, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Depdiknas tahun 2006, tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi, di antara lain A. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang B. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang D. Yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pendapat nomor 2, yaitu sedangkan menurut Maftuh dan Supriya tahun 2005 mengenai tujuan negara mengembangkan pembelajaran PKN, yaitu agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan pembelajaran PKN, maka dapat disimpulkan bahwa
berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan PKN menurut pendapat dari Jairi. Ia mengatakan bahwa tujuan PKN itu ada dua. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua yaitu secara khusus. Baik, untuk tujuan PKN secara umum yaitu tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan PKN secara khusus. Tujuan PKN secara khusus yaitu membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.